Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak waktunya ya. Jadi pagi ini Pak, saya mencoba untuk berdiskusi sama Bapak ya dalam wawancara terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai pimpinan di sekolah, terutama hal-hal yang menyangkut kasus-kasus dilema. Ya, saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapak tentang kasus-kasus seperti itu dan bagaimana Bapak mengambil keputusan. Bisa Pak ya? Iya. Terima kasih Pak yang pertama atas waktu Bapak untuk itu. Iya. Pak, yang pertama saya ingin tanyakan Pak, selama ini Bapak jadi pimpinan di sekolah, bagaimana Bapak mengenali? Bagaimana Bapak bisa membedakan antara kasus-kasus yang dilema, ya, yang memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, dengan kasus-kasus yang cuma hanya sebatas rujukan-rujukan saja. Kalau belum bilang bukan rujukan moral. Iya. Bagaimana Bapak bisa membedakan atau mengenali hal-hal yang seperti itu? Iya. Baik, terima kasih. Untuk kalau yang dilema, ada salah satu poin yang saya angkat seperti begini. Sementara kami di SMP 2 Biak Barat, kami yang dilema seperti begini. Siswa kami yang begitu jauh dari beberapa kampung, yang mereka datang dengan latar belakang yang ada yang tahu baca menulis, ada yang rajin tapi tidak tahu baca menulis. Setelah mereka datang di sekolah, kenaikan kelas, mungkin mereka belajar sampai kenaikan kelas atau naik ujian. Setelah sampai di ujian atau kenaikan kelas, itu untuk dilema untuk kami guru. Setelah sudah naik kelas, kamu kasih tahan dia karena tidak tahu baca menulis. Ya, itu peraturan yang memang dari dinas pendidikan untuk sikap bahwa yang tidak tahu baca menulis tidak boleh naik kelas. Betul. Tidak boleh naik kelas. Itu di satu sisi. Satu sisi ya, untuk naik kelas tidak boleh naik kelas. Tapi kalau sisi lain, kalau dia tidak naik kelas, itu salah persoalan untuk kami. Banyak dampaknya. Besok kalau sudah naik kelas, dia tidak naik kelas. Faktor pertama, dia malas. Oke, bisa jadi dia tambah malas Pak. Tambah malas. Padahal waktu itu anak itu rajin. Karena dia tahu kekurangan dia, tapi setelah dia kelas, dia tambah malas lagi. Iya, itu faktor yang kami tempuh untuk siswa. Ya. Setelah berikut yang kedua, dari orang tua tidak pikir sampai di situ. Orang tua tidak pikir, tapi tetap jadi bom besar persiapan untuk nanti meledak untuk kami yang dapat. Jadi tidak pikir untuk anak dia tidak tahu baca menulis, tapi tetap itu dan pertanyaan kenapa sampai anak saya tangan kelas. Jadi tetap dia dikembalikan atau bahkan disalahkan kepada sekolah Pak ya. Ya. Anak saya tidak bisa baca tulis karena kamu bikin apa di sekolah guru Pak ya. Padahal kalau kita lihat dari dilema yang kekurangan itu dari permisi ya, dari rumah ke sekolah atau dari SD ke sini kami tinggal lanjutkan. Cuma dari orang tua tidak paham itu. Pertanyaan dia kenapa sampai siapa anak sampai itu. Orang tua tidak sampai di situ. Dan taunya mau pokoknya saya mesti naik kelas. Iya, naik kelas. Oke Pak, jadi itu salah satu kasus yang Bapak hadapi dan itu dilema Pak ya. Iya. Sama-sama benar. Iya. Mau pilih yang ini benar, mau pilih yang ini juga benar. Iya. Sementara kita cuma mesti pilih satu. Jadi kalau yang berikut lagi dari situ, jadi kalau kami mau lanjutkan untuk mau tahan kelas atau dia naik kelas, persoalannya tetap kembali ke kami guru. Besok dampaknya seperti begini. Kami permisi ya, bisa kami diancam atau ada bahasa yang tidak sopan untuk kami guru. Terpaksa pikir alternatif ya, jalan terbaik adalah dia naik kelas. Dia tetap naik kelas. Karena sisi lain masih ada di sini sudah umurnya sudah lebih daripada, ada yang sudah 20, ada yang sudah 25, ada 15. Jadi kalau tahan dia karena dari faktor dari SD sudah umurnya sudah sangat menanjak ke atas. Apalagi saat ini kami tahan dia lagi. Jadi itu faktor pendidikan kami sudah pikir itu matang. Cuma dilema dari orang tua. Kondisi yang kami terima di kampung bukan tidak sesuai, tapi keberadaan orang tua untuk kami guru, kami pikir itu dan keputusan saya sebagai pimpinan dia naik kelas. Dia tetap naik kelas. Atau dia lulus ujian.
keputusan yang saya ambil seperti begitu. Oke Pak, oke. Jadi ada beberapa pertimbangan tadi yang Iya. Bapak setelah sebutkan ya. Nanti kita akan review lagi. Selama ini Pak, kalau Bapak menemukan kasus-kasus seperti itu, contoh yang Bapak tadi sebutkan ya, yang punya dilema begitu, dilema etika, itu bagaimana Bapak mengambil keputusan? Bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dilema begitu? Ya, Selama Bapak menjadi pimpinan ya. baik. Selama 2018 sampai hari ini saya sebagai kepala sekolah di SMP 12 Barat ini, kasus-kasus yang saya dapat untuk dilema belum pernah saya ambil keputusan bahwa ini sangat fatal untuk saya, tapi saya pertimbangkan itu dan saya tanya kembali kepada guru-guru yang ada di SMP 2 ini, dalam arti bukan kami evaluasi, cuma saya tanya kembali kepada guru-guru ini apakah yang bagaimana, karena keputusan saya tidak bisa saya ambil sebagai saya kepala sekolah untuk saya ambil keputusan untuk itu, tapi saya bertanya kembali kepada teman-teman saya punya bawahan yang ada di SMP 12. Jadi walaupun Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak tidak sewena-wena mengambil keputusan saya. Tetap Bapak mengajak dan meminta pendapat dari guru yang lain. Nah terus Pak, selanjutnya dalam mengambil keputusan, contoh kasus dilema seperti itu tadi, apakah ada tahap-tahap tertentu Pak yang Bapak lakukan? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang Bapak lakukan sebelum memutuskan? Iya. Jadi langkah-langkah yang saya ambil di sini adalah saya tidak ambil langsung keputusan untuk saya tanya siswa atau orang tua atau siswa yang bersangkutan di sekolah. Cuma nanti saya kembali, saya tanya guru-guru yang ada berdekatan di halaman sekolah ini. Kami kembali koordinasi atau kami bertanya kepada keluarga yang bersangkutan, mungkin bagaimana, kenapa sampai siswa ini begini, kenapa sampai siswa ini begini, kenapa sampai siswa pagi-pagi dia malas, datang kemar dia pulang tempo. Jadi saya tidak bisa, tapi tanya dulu kenapa sampai, karena kekurangan jarak jauh dari mereka punya rumah ke sekolah begitu jauh, mungkin 1 kilometer dari kampung ke sekolah. Saya tanya kembali lagi bagaimana dengan anak ini. Ya, saya tanya selesai, oh ya sudah, berarti jadi ingatan untuk kami, dan kami nanti satu kali kami undang orang tua untuk tanya kenapa sampai siswa ini malas seperti begini. Jadi kata malas itu kembali kepada kami, karena kami tidak bisa ambil keputusan langsung bahwa siswa ini malas, tapi faktor makannya, faktor jaraknya, terpaksa itu jadi pertimbangan dulu. Saya tidak bisa ambil keputusan langsung. Faktor kondisi juga di rumah, Pak ya. Terima kasih Pak. Menyelesaikan masalah-masalah atau mengambil keputusan terhadap masalah dilema, apakah menurut Bapak efektif untuk meminta pendapat dari Dewan Guru? Apakah menurut Bapak itu efektif dalam membantu Bapak mengambil keputusan? Iya, baik. Seperti begini, kalau saya ambil keputusan yang efektif, betul. Karena kalau keputusan saya ambil apabila tidak pendapat dengan guru yang bersangkutan, tetap tidak sinkron dalam arti ke depan dia tidak ini. Jadi keputusan saya ambil sebagai kepala sekolah tetap hadir tepat waktu, mengajar sesuai dengan bidang studi, apa semua tetap saya, itu keputusan saya. Nah, cuma yang saya bertanya kembali kepada mereka, seperti jarak jauh. Dia tinggal di kota 70 km dari kota ke kampung. Apakah setiap peraturan saya seperti begini, jam 7.30 ada di sekolah? Kalau dia lambat, saya suruh dia pulang. Kan dilema dari kondisi yang sementara kami dapat ini. Kalau saya ambil keputusan bagaimana? Ya, peraturan seperti begitu, tapi kondisi kami yang mengatur itu. Jadi saya keputusan yang dilema dengan kondisi yang ada. Karena di halaman kami atau di lokasi sekolah, perumahan kami ini tidak layak untuk dihuni. Tidak baik untuk kami pakai. Ya. Jadi mereka tinggal di kota, setiap pagi datang. Yang saya sampaikan setiap pagi ada di sekolah dengan jadwal yang kami pakai. Oke. Terima kasih Pak. Sedang hal-hal yang dilema dalam mencoba mengambil keputusan untuk tetap mesti mengambil keputusan walaupun itu dilema. Kan walaupun dilema Pak, kita mesti ambil keputusan toh. Walaupun kita dihadapkan dua pilihan yang sama-sama benar, kita tetap mesti pilih salah satunya. Tergantung pertimbangan kita apa. Nah selama ini Pak, apa yang efektif yang menurut Bapak? Apa hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan Bapak itu untuk memecahkan hal-hal yang dilema?
Iya. Apa itu? Keputusan-keputusan saya bagi kepala sekolah di sini yang biasa dilema belum pernah saya ambil. Saya sebagai pimpinan keputusan tetap saya ambil, cuma sebelum saya ambil keputusan saya tanya kembali ke saya punya teman-teman guru, apakah ini bagus untuk kita. Jadi saya minta solusi, bukan minta, tapi saya minta untuk kira-kira bagaimana untuk ini bagus untuk kita pakai berjalan ke depan atau tidak. Seperti saya kasih contoh, pernah kasus yang kami dapat di sini seperti yang pernah dari tahun berapa Pak, dana apa ini? Dana PIP. Dana PIP. Oke, Ya, dana PIP. Sering mulai dari 2018 sampai 2023 ini saya punya siswa yang biasa dapat itu tidak lebih dari 30. 30 orang. 30 orang. Tidak lebih. Tidak lebih. Oke. 20, 15 sampai 12 setiap tahun saya dapat itu saja. Ah, Tapi setelah saya ambil, saya tidak bisa ambil peraturan dari pemerintah itu untuk bawa sama siswa. Siswa yang punya nama yang sudah berhak untuk ambil. Tapi saya lihat sangat prihatin dalam apa di kondisi yang ada di kampung, karena kalau sebentar saya bagi untuk siswa yang bersangkutan, siswa lain tetap dia bukan momen tapi dia rasa menyesal, rasa tersisih dalam sekolah itu. Besok lusa dia tidak mau datang sekolah. Oke. Bahasa apapun dia tidak mau karena saya punya nama tidak dapat uang, makanya dia tidak akan datang. Terpaksa jalan solusi yang saya ambil di situ paling bagusnya saya sudah komunikasi, sudah informasikan ke dinas pendidikan bahwa solusi yang saya ambil pakaian, saya ambil apa yang ada di sini untuk aset yang mereka bisa dapat, saya pakai sana bagus untuk mereka merata. Karena kalau saya ambil keputusan seperti PIP itu siswa punya saya kasih 750, ada berkisar di 750 dengan 350. Saya bagi sama siswa yang bersangkutan atau saya bawa ke markasnya atau siswa. Kita bagi rata 100-100. Yang punya nama memang betul yang punya itu dia punya hak. Bawa kemana dia itu punya hak untuk bertindak berbicara. Cuma saya minta saja bisa pahami apa yang saya bicara dan bisa mengerti. Cuma bahasa itu yang saya sampaikan sama anak-anak dan saya bagi itu merata dalam arti pakaian, buku, apa semua raport apa yang saya ambil itu saya bagi merata tanpa saya pungut biaya karena saya sadar bahwa mereka punya uang yang saya pakai beli. Oke, itu uangnya siswa, itu hak mereka. Ya. Kita tinggal memberikan barang yang bisa dinikmati semua, Pak ya. Karena kalau dibagi cuma per nama siswa itu tidak adil dan bisa menimbulkan masalah yang baru. Gitu Pak ya. Oke, itu hal yang dilema yang lain yang Bapak mengambil keputusan terhadap hal-hal dilema, masalah dilema. Apakah ada seseorang Pak, ataukah ada tokoh-tokoh yang membantu Bapak dalam memecahkan atau mengambil keputusan? Mungkin dari dalam internal sekolah atau misalnya di luar lingkungan sekolah, apakah ada yang membantu Bapak selain Dewan Guru tadi yang Bapak sampaikan? Ya, baik. Selama ini yang saya ambil dan hikmah untuk saya di dalam sekolah ini sangat penting untuk saya terpengaruh kepada ada berapa masyarakat yang ada di sekitar kampung, ada berapa kampung ini, kepala desa, komite, sama ketua jemaat. Jadi selama saya bertugas di SMP 2 Biak Barat ini saya tidak jalan, saya jadi ketua komite memang dia areanya di dalam lingkungan sekolah. Sedangkan saya bertanya banyak kepada kepala kampung dengan ketua jemaat karena ketua komite ada di sekolah untuk bersama dengan kami Dewan Guru. Jadi saya jalan di mengatur sekolah SMP 2 Biak Barat ini, saya tidak jalan sendiri. Apa yang kami mau lakukan untuk kebaikan sekolah saya tanya. Bagaimana dengan perkembangan kami, bagaimana dengan lokasi sekolah ini atau anak-anak yang seperti begini, saya tanya bagaimana saran pendapat itu kami saya masuk. Setelah mereka datang nanti saya sampaikan sama komite sekolah dan Dewan Guru. Jadi selama ini saya tidak ini, tapi saya bertanya terus dan saya bikin pendekatan ke masyarakat yang ada di tempat, terlebih kepala kampung dan ketua jemaat, karena mereka punya power besar dalam arti mengatur masyarakat di sini. Betul Pak. Jadi kepada pihak di luar sekolah, Bapak bertanya kepada mereka bagaimana tanggapan mereka tentang sekolah. Selain itu Bapak juga meminta pendapat mereka ya. Gitu Pak ya. Nah terus Pak, pertanyaan terakhir nih, karena waktu Bapak kan juga singkat ini. Yang terakhir, selama ini Pak, selama menjadi pimpinan dalam mengambil keputusan pada persoalan-persoalan dilema, apa pelajaran Pak? Atau apa hikmah? Apa pelajaran yang Bapak bisa petik? Sebagai pimpinan. Apa yang Bapak bisa petik pelajaran dalam mengambil keputusan yang
menghadapi memecahkan persoalan-persoalan yang dilema. Iya. Terima kasih. Persoalan ini menyangkut persoalan. Kemarin saya dapat ada persoalan banyak di sekolah, dalam arti ya kenakalan anak-anak itu sangat luar biasa untuk kita, apalagi yang ada di SMP SMA itu sangat luar biasa. Cuma itu semua kembali kepada kepala sekolah, tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Apapun yang mereka lakukan di sekolah itu saya anggap saja itu masalah sepele saja, dalam arti angin berlalu saja untuk saya. Oh, Iya, angin yang berlalu. Yang data kemarin itu saya sebentar bilang. Ya. Jadi kemarin persoalan seperti yang kemarin tahun ujian kemarin, Mhm. ada persoalan yang sedikit yang ada di sekolah. Di sekolah. Iya, menyangkut siswa, Mhm. ada soal yang sangat rumit kalau menurut masyarakat itu sangat rumit. Mhm. Tapi setelah saya dapat dia, saya selesaikan dengan berkoordinasi dengan teman guru, ibu guru kami di sini untuk selesaikan cuma 2 hari saja. Jadi setelah persoalan itu muncul, untuk mendatangkan efek yang tidak bisa selesaikan di sekolah. Cuma saya keputusan yang saya ambil cepat dan kita tidak boleh kasih tersembar atau kita ketika dia pecah, tapi kita usahakan cepat. Seperti siswa laki-laki ada perlakuan ke dalam arti masa kenakalan mereka untuk bukan ini, tapi ada istilahnya bisa ada keroyokan seperti begitu bahasa itu. Lakukan kekerasan. Ya. Cuma waktu itu 1 hari kami dapat itu, saya segera kasih tahu ibu segera kita selesaikan, dalam arti kita upayakan cara bagaimana itu persoalan ini jangan kita hebohkan dia, tahu jika dia besar lagi. Terpaksa waktu itu saya kasih tahu, saya punya ibu guru, ibu Manes sama Pak Rumbawe, segera ibu pergi ke yang pelaku sama yang ini untuk kita selesaikan. Jadi 1 hari itu sementara ujian itu yang yang tadi Pak bilang itu 1 hari kami dengan Pak Guru ada 2 ini kami selesaikan, dalam arti kami coba pergi bikin pendekatan sampaikan bahwa besok juga karena sementara masih ada kegiatan kami, ujian itu masih berlangsung. masih berlangsung. Saya tahu ibu pergi kasih tahu pelaku seperti begini, korban nanti saya dampingi dia. Ini 2 hari kemudian kami datang kemarin, saya selesaikan dengan rasa aman. Selesai dengan aman, Pak ya. Jadi tindakan yang saya ambil pada waktu itu memang korban saya tuntut dia sesuai dengan hukum yang ada dalam pihak polisi seperti begitu ya. Korban tetap dia mengamuk, pelaku ya tetap saya tuntut dia sesuai dengan itu. Saya tuntut pelaku datang kemarin karena salah. Ya, buat seperti begini, kenapa sampai di dalam kelas, kenapa sampai begini, kita tahu bahwa dia. Tapi sebatas kami sebagai pimpinan, tapi persoalannya tidak bisa muncul apabila saya buat itu. Tapi saya telah buat sesuatu dan baru persoalan itu muncul, dalam arti penyesalan. Jadi dia buat selesai, dia menyesal tapi tidak bisa. Jadi itu namanya upaya saya untuk saya selesaikan persoalan yang ada di sekolah, karena itu soal. Betul, Pak. Jadi Pak, saya bisa tangkap dalam menyelesaikan dalam mengambil keputusan pada hal-hal yang dilema. Pertama tadi kalau bisa saya tangkap tanggung jawab. Jadi Bapak mengedepankan tanggung jawab sebagai pimpinan. Iya. Yang kedua membagi tugas, dan yang ketiga bekerja sama dengan pihak-pihak luar, Pak ya. Iya. Melibatkan orang tua, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang bisa melakukan pendekatan kepada pelaku maupun si korban. Ya, sementara kita di sekolah buat wena-wena kepala sekolah dan komite yang pegang peranan. Kita berpegang peranan penting kepada masyarakat yang bisa peduli, dalam arti masyarakat semua peduli, tapi yang punya peranan untuk bisa pendekatan untuk kita di sekolah. Jadi kalau kita ambil keputusan bahwa kepala sekolah, guru, dan komite tidak akan berarti apabila yang sekolah-sekolah yang ada di kampus. Jadi kami di BIAK ini seperti begitu, untuk semua stakeholder yang ada di kampus itu kita fungsikan mereka. Berarti aman. Betul. Iya. Pak, terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih Pak atas diskusi dengan saya terkait beberapa pertanyaan tadi yang saya sampaikan ke Bapak. Ya, nanti kedepannya ada tahapan yang kedua Pak, tapi topiknya akan berbeda lagi, ya. Jadi nanti akan saya meminta waktu lagi Bapak, meminta waktu luang Bapak lagi untuk bersedia saya tanya-tanya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang.